balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam channel Mas Dos Santos, sebuah channel yang membahas berbagai isu, fenomena atau peristiwa menarik dan menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat. Nah, sebelum gue masuk ke materi video, nggak ada bosen-bosennya gue mau ingetin lo semua untuk subscribe channel gue, kemudian like konten gue, dan lokasi komen-komen yang positif, karena dengan begitu semakin banyak nanti orang yang nonton, karena algoritma di YouTube-nya semakin bagus gitu ya, jadi semakin disebar sama mereka dan semakin banyak orang yang nonton konten gue hari ini. Di episode kali ini tentunya tiada lain dan tiada bukan, gue mau bahas tentang pemecatan yang dilakukan oleh PSSI kepada pelatih timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong. Ini tentu menjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan, mengagetkan jagat persepak bolaan Indonesia. Senin siang PSSI melakukan konferensi pers yang mana dipimpin langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir, kemudian didampingi oleh sejumlah exco dan juga manajer timnas. Nah, dalam kegiatan konferensi pers itu Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini, saat konferensi pers dilaksanakan, PSSI sudah tidak lagi bersama dengan Coach Shin Tae-yong, yang artinya Coach Shin Tae-yong atau Coach STY ini sudah tidak diberikan kepercayaan lagi atau diputus kontraknya untuk melatih tim nasional Indonesia. Keputusan ini diambil meskipun kalau kita lihat ya, STY itu suka atau tidak suka, harus kita akui itu berhasil menaikkan level atau performa timnas dalam beberapa tahun ini. Ya, kita lihat misalnya ranking FIFA itu melonjak drastis, kemudian juga untuk pertama kalinya kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia di ronde ketiga, dan sampai dengan detik ini kita masih atau stay on the track. Artinya peluang untuk lolos ke Piala Dunia itu masih terbuka lebar untuk timnas Indonesia. Plus kita lolos Piala Asia, kemudian juga di berbagai jenjang umur ya. Tidak hanya level senior tapi U23 juga lolos dan seterusnya. Kita berhasil mengalahkan Saudi dengan skor yang sangat meyakinkan 2-0, dan bahkan kita bisa menahan imbang Australia, tim yang berpuluh-puluh rankingnya di atas Indonesia. Nggak cuma sampai di situ, bahkan gue juga mengamati bahwa Coach STY ini atau Shin Tae-yong ini, dia menjadi pelatih yang cukup berani mengambil keputusan untuk memotong generasi timnas. Kita tahu sebelum Shin Tae-yong datang, itu rata-rata usia pemain itu tidak semudah yang sekarang. Dia berani ambil resiko untuk menurunkan skuad-skuad yang usianya itu sangat muda. Bahkan lo tahu misalnya kayak pemain Persija, Rizky Ridho, itu umurnya baru 20-an tahun, 22 atau 23 gue lupa. Tapi yang jelas caps-nya di timnas udah banyak banget. Marcelino Ferdinand, Hernando, kemudian banyak lagi pemain-pemain yang usianya masih sangat muda, kemudian diberikan kepercayaan oleh Coach Shin Tae-yong untuk bermain inti, bermain reguler di timnas. Dan ini belum pernah terjadi setahu gue di era-era pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Nggak cuma sampai di situ, bahkan ini yang menurut gue paling penting, STY berhasil mengubah mindset atau mentalitas anak-anak pemain timnas. Banyak banget podcast yang gue tonton tentang pemain-pemain timnas, salah satunya yang Rizky Ridho bilang sejak dia kenal dengan STY, pola makannya betul-betul disiplin, latihannya disiplin, kerja keras. Bahkan STY nggak takut untuk menghapus atau paling tidak mencadangkan pemain bintang dari skuadnya kalau memang dia tidak disiplin, dia tidak mau kerja keras. Bahkan kalau lo tahu, banyak juga video yang udah beredar ketika Marcelino Ferdinand cetak 2 gol melawan Arab Saudi, dia nggak luput dari kritikan STY. Artinya yang tadinya kita, kalau terutama gue ya misalnya nonton, jangankan lawan Arab Saudi, yang tadinya lawan Thailand, wah udahlah,
udah nggak kalah 3-0 ya udah alhamdulillah. Tapi mentalitas pemain itu berubah sejak STY masuk. Bahkan kita berani optimis bisa mengalahkan Australia waktu itu di GBK. Dan kita bisa optimis mengalahkan Saudi di Indonesia, dan ternyata terbukti Arab Saudi dikalahkan Indonesia untuk pertama kali setelah belasan tahun dengan skor yang meyakinkan 2-0. Nah, tapi ternyata berbagai capaian atau prestasi yang sudah diukir oleh Coach Shin Tae-yong ini dianggap oleh PSSI, oleh ketua PSSI terutama Erick Thohir itu belum cukup. Kenapa? Karena dalam konferensi pers bilang ya, Erick Thohir memutuskan untuk memberhentikan Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih itu paling tidak yang pertama karena sebenarnya sudah sejak Indonesia melawan China waktu ya, yang mana lagi-lagi karena adanya perubahan mentalitas tim, boro-boro dulu kita berharap menang, bisa seri lawan China aja udah syukur alhamdulillah, gak kebantai aja udah syukur alhamdulillah. Tapi mereka berani pasang target untuk menang walaupun hasil akhirnya negatif, tapi sebenarnya itu patut diapresiasi. Nah, tapi pola pikir yang berbeda itu ada di ada di ketua PSSI Erick Thohir. Di situ dia sudah mulai merasa bahwa ada skema-skema yang tidak berjalan, strategi-strategi yang tidak berjalan, ditambah lagi komunikasi yang terbangun antara pelatih dengan pemain berjalan kurang maksimal. Ini menurut keterangan di konferensi persnya Erick Thohir ya. Sehingga alasan-alasan itu yang dan ada evaluasi di setiap pertandingan, sehingga alasan-alasan tadilah yang menyebabkan Coach STY terpaksa harus dipecat atau diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, muncul rumor, muncul kabar siapa sih yang akan menggantikan STY, apalagi sekarang lo tahu kan kita masih di masih di track untuk kualifikasi Piala Dunia. 2,5 bulan lagi kita akan tanding lagi, dan maka publik bertanya-tanya gitu, kira-kira siapa yang dianggap Erick Thohir layak untuk menggantikan Coach STY. Nah, beredar rumor kenceng banget bahwa Shin Tae-yong itu akan digantikan oleh mantan pemain Barcelona, mantan pemain dunia lah ya, namanya Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert ini isunya ini diperkuat oleh Fabrizio Romano, yang mana dia melalui Twitternya dia sudah nge-tweet bahwa Patrick Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 2 tahun dan jika bagus akan diperpanjang lagi. Kalau dari segi kualitas permainan waktu si Kluivert ini menjadi pemain ya, memang kita nggak usah raguin lagi, dia luar biasa hebat. Di Barcelona juga banyak prestasi yang dia raih. Nah, tetapi sayangnya ketika track record dia menjadi pelatih ini nggak sementereng ketika menjadi pemain sepak bola. Kalau gue lihat nih, gue bacain statistiknya ya, dia itu baru 2 kali menjadi pelatih kepala. 1 menjadi pelatih kepala timnas Curaçao, 1 lagi menjadi pelatih klub di salah satu klub di Liga Turki. Nah, gue ambil yang timnasnya aja. Ketika Kluivert itu menjadi pelatih kepala timnas Curaçao, dia sudah memainkan sebanyak 14 laga. Nah, dari 14 laga itu ternyata 4 kali menang, 4 kali draw, dan 6 kali kalah. Artinya lebih banyak kalahnya dibanding menangnya. Nah, ini yang membuat publik kemudian ramai-ramai mengkritik PSSI, ramai-ramai mengkritik Erick Thohir terhadap keputusan yang mereka ambil. Karena kalau dilihat dari CV kepelatihan, nggak lebih bagus ternyata daripada Shin Tae-yong. Nah, ini diperparah lagi ternyata karena memang secara personality juga si Patrick Kluivert ini nggak bagus-bagus amat. Beberapa kali dia tersandung kasus. Kalau dari hasil riset gue, itu dia yang pertama dia sempat terlibat hutang judi sebesar 16 miliar. Walaupun berdasarkan keterangan terakhirnya dia bilang dia sudah melunasi itu, tetapi
menurut gue ya, yang namanya orang kalau sudah satu kali terjun ke dunia itu, nah ini harusnya sih PSSI jeli ya. Harusnya sih kalau gue mungkin ya itu sudah syarat utama untuk mengatakan tidak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue juga dapat dari riset gue juga dapat bahwa ternyata Patrick Kluivert ini pernah terlibat sebuah kecelakaan mobil yang melibatkan atau yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Nah ini juga perlu menjadi catatan sebenarnya. Karena apa? Karena yang namanya pelatih itu kan dia akan terus menjadi apa ya? Tidak hanya menjadi seorang pengatur di dalam dan di luar lapangan, tapi juga dia menjadi contoh yang harusnya ditiru oleh anak-anak atau penggawa timnas. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ini gue dari hasil riset gue, itu Patrick Kluivert dari salah satu artikel mengatakan bahwa pernah diduga melakukan perkosaan terhadap wanita dengan usia di bawah 20 tahun. Nah, ini kembali ya, gue disclaimer, ini hasil riset gue dari beberapa artikel. Bisa jadi salah, dan kalaupun lo ternyata dapat yang sebenarnya, lo bisa koreksi di video gue. Tapi yang jelas ini yang gue dapat dari hasil riset gue sebelum bikin video ini. Nah, dengan berbagai ya dengan karir kepelatihan yang belum menjanjikan, dengan personal yang kurang baik gitu ya. Nah, ini tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar dari publik untuk PSSI, terutama untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya. Mereka harus bisa menjelaskan kenapa, kalau memang benar ya Patrick Kluivert yang dipilih, kenapa PSSI memutuskan untuk memilih Patrick Kluivert di tengah banyaknya pelatih yang memang kalau memang mau yang lebih baik ya cari yang kualitasnya di atasnya STY gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kultur sepak bolanya, tapi juga kualitasnya juga harus dicari yang lebih bagus, jangan yang justru lebih downgrade gitu. Nah itu kan sayang ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut gue selama ini kalau lo perhatiin ya, sejak eranya Erick Thohir, sebenarnya citranya PSSI ini perlahan-lahan membaik loh. Artinya kalau dulu lo lihat misalnya ada misalnya kita kalah lawan apa gitulah ya, kayak kemarin lah AFF misalnya kita kalah, itu tuh udah pasti tuh yang namanya oknum supporter tuh dia bakal datang ke kantor PSSI, dia akan demo, bahkan beberapa oknum melakukan aksi anarkis di situ. Nah tapi lo lihat sendiri kan bagaimana itu tidak terjadi di era kepemimpinan Erick Thohir. Artinya satu, supporter udah makin dewasa. Terus yang kedua, sebenarnya citranya PSSI ini sudah mulai membaik. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja PSSI ini sebenarnya sudah membaik. Nah yang gue khawatirkan adalah ketika mereka tidak bisa menjelaskan kepada publik alasan yang logis kenapa memilih Patrick Kluivert dibanding alasan misalnya hari Natal dia manggil 3 pelatih dan yang datang cuma 1. Menurut gue itu nggak bisa nunjukin apa-apa. Karena balik lagi ya, yang namanya komitmen itu nggak begitu caranya. Yang namanya komitmen itu ketika lo punya visi yang jelas, kemudian lo tahu bagaimana cara melakukan visi tersebut, cara mengimplementasikan visi tersebut, dan itu masuk akal, dan lo lakukan secara konsisten. Dan itu sudah ada buktinya di karir lo yang sebelumnya. Menurut gue namanya komitmen begitu. Jadi jangan sampai pemilihan Patrick Kluivert ini, karena kan Erick Thohir bilang bahwa pemilihannya karena Patrick Kluivert datang karena dari 3 orang hanya 1 yang datang undangan dari Erick Thohir. Kemudian itu menunjukkan komitmen. Menurut gue itu terlalu sederhana untuk menyimpulkan bahwa ini orang punya komitmen atau tidak. Terus ini untuk PSSI-nya. Nah untuk Patrick Kluivert-nya, kalau memang sekiranya dia jadi melatih timnas Indonesia, ya tentunya ini menjadi PR besar. Kenapa? Karena yang namanya tingkat kecintaan publik terhadap Sintayong ini tinggi banget, dan ketika lo menggantikan seseorang yang begitu dicintai oleh publik itu menjadi PR berat. Nah makanya ya kita semua berharap bahwa
ini memang keputusan yang terbaik, dan memang kalaupun memang PSSI memilih Patrick Kluivert, mudah-mudahan ini mempermudah adaptasi antara pelatih dengan pemain-pemain, terutama pemain diaspora yang kebanyakan berasal dari Belanda, yang mana kita tahu Patrick Kluivert juga berasal dari negara yang sama. Nah, oke. Sekian dulu video dari gue. Seperti biasa, kalau lo emang punya kritik, saran, atau pendapat yang berbeda, lo bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum.